Dion Marks dan Tim Geepens, pemain diaspora yang bisa bela timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia. Ketika menjadi runner-up Piala AFF U23 tahun 2025, timnas Indonesia U23 hanya diperkuat satu pemain diaspora. Dia adalah Jens Raven. Namun, sesaat sebelum Piala AFF dimulai, Raven meninggalkan FC Dordrecht di Belanda untuk bergabung dengan Bali United. Dion Marks telah dinaturalisasi sebagai warga negara Indonesia sejak Februari tahun 2025. Namun ia tidak kunjung mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia. Bek top os di divisi kedua Liga Belanda itu sebenarnya diproyeksikan untuk Piala Asia U20, tapi timnas U20 gagal lolos. Kini, dengan kualifikasi Piala Asia U23 berlangsung berbarengan dengan FIFA Matchday, pesepak bola kelahiran Nijmegen Belanda itu berpeluang memperkuat timnas Indonesia U23. Kemudian sama seperti Dion Marks, Tim Geepens juga mendapatkan paspor Indonesia pada Februari tahun 2025. Setali tiga uang, ia juga sebenarnya direncanakan untuk Piala Asia U20 tahun 2025 bersama timnas U20. Fullback kiri yang membela FC Emmen di kasta kedua negeri kincir angin itu bakal menambah kekuatan timnas Indonesia U23 untuk kualifikasi Piala Asia U23. Calon penyerang naturalisasi timnas Indonesia jadi starter, bahwa klubnya lolos ke putaran 3. Calon penyerang naturalisasi timnas Indonesia, yaitu Miliano Jonathans, menjadi starter ketika FC Utrecht lolos ke putaran ketiga kualifikasi Liga Eropa. Miliano bermain selama 62 menit sewaktu FC Utrecht mengalahkan klub Moldova dalam leg kedua putaran kedua kualifikasi Liga Eropa di Stadion Galgenwaard Utrecht. Miliano dan FC Utrecht bakal berhadapan dengan wakil Swiss Servette dalam putaran ketiga kualifikasi Liga Eropa pada 7 dan tanggal 14 Agustus tahun 2025. Sementara itu, Miliano dikabarkan sedang dirayu PSSI untuk berganti kewarganegaraan Indonesia demi membela timnas Indonesia. Miliano lahir di Arnhem, Belanda pada tanggal 5 April tahun 2004. Darah Depok, Jawa Barat mengalir deras dalam tubuh pesepak bola berusia 21 tahun itu. Media Belanda melaporkan PSSI sedang mendekati Miliano supaya bersedia untuk membela timnas Indonesia. PSSI dinarasikan sedang berkomunikasi secara intens dengan Miliano, dan disebutkan melakukan segala upaya demi mengamankan pemain berkaki kidal itu. Mereka berkata, saat ini sedang berlangsung pembicaraan antara Jonathans dan pihak di sekitarnya mengenai kemungkinan karier internasionalnya bersama Indonesia. Benarkan ada tambahan pemain keturunan saat timnas Indonesia U17 berlaga di Piala Kemerdekaan? Sudah hampir sebulan timnas Indonesia U17 menjalani pemusatan latihan di Bali, pasukan Nova Arianto terus ditempa agar tampil prima di Piala Dunia U17 tahun 2025. Nova Arianto memanggil 34 pemain untuk menjalani pemusatan latihan di Bali, 9 diantaranya adalah pemain keturunan yang semuanya bermain untuk klub luar negeri. Dalam waktu dekat, timnas Indonesia U17 akan terbang ke Medan. Garuda Muda akan menjajal kekuatan di Piala Kemerdekaan yang akan digelar di Stadion Sumatera Utara pada pertengahan Agustus nanti. Namun Erick Thohir belum bisa menjawab soal kemungkinan ada pemain keturunan baru yang bergabung dengan timnas Indonesia U17. Namun ia memastikan proses yang harus dijalani agar seorang pemain keturunan bisa bergabung tidaklah mudah. Dia berkata, semua pemain keturunan itu harus proses melalui PSSI dan Coach Nova. Tidak mungkin juga kami langsung narik pemain keturunan tanpa persetujuan pelatih. Meski tidak menutup pintu bagi pemain keturunan, Erick Thohir mengungkapkan pernyataan tegas mengenai timnas Indonesia di level kelompok umur. Perjalanan karier Mauro Zylstra, yang permohonan naturalisasinya sudah ditandatangani Presiden. Timnas Indonesia siap-siap menambah kekuatan, terutama untuk mengarungi persaingan di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia pada Oktober tahun 2025. Mauro Zylstra, striker berbakat keturunan Indonesia-Belanda, semakin dekat untuk mendapat status kewarganegaraan Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan saat ini proses naturalisasi Mauro Zylstra masih terus berlangsung. Surat permohonan naturalisasi Mauro Zylstra dan 3 pemain putri sudah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto. Erick Thohir berkata, sekarang saya mengucapkan terima kasih. Bapak Presiden sudah menandatangani surat naturalisasi Mauro dan 3 pemain putri, ini sudah ada di DPR. Cuma DPR sedang reses, jadi nanti di proses Agustus, saya sudah komunikasi dengan DPR. Mauro Zylstra, striker yang baru berusia 20 tahun itu diproyeksikan bisa menjadi bagian dari 2 timnas Indonesia, yakni di level U23 dan senior. Mauro Zylstra merupakan pemain kelahiran Zaandam, Belanda, tanggal 9 November tahun 2004, yang saat ini berkarier bersama Volendam.
Setelah moncer di tim Volendam U21, Zylstra mengukir debut di tim senior klubnya tersebut musim lalu.